5, 4, 3, 2, 1. Guys, perkenalkan nama saya Kris Natali Siburian dengan NIM 190306135. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas dengan judul perbedaan antara telur fertil dan telur infertil. Sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui apa itu telur fertil dan telur infertil. Mana telur fertil adalah telur yang dapat ditetaskan karena di dalamnya terdapat sperma pejantan. Sebaliknya dengan telur infertil adalah produk buangan karena telur yang tidak dapat ditetaskan. Di praktikum ini saya akan menggunakan sampel 2 butir telur fertil yang saya gunakan yaitu telur ayam kampung, dan telur infertil yang saya gunakan yaitu telur ayam negeri. Pertama, kita pecahkan telur ayam kampung sebelum mengamati bagian dalamnya. Kerabang telur merupakan lapisan terluar dari telur yang bertekstur keras maupun lunak tergantung jenis telurnya. Telur memiliki pori-pori sekitar 7.000 sampai 17.000. Kerabang telur memiliki 2 membran. Pertama yaitu outer layer terletak di bagian luar. Kedua, inner layer terletak di bagian dalam telur. Ini bisa kita lihat, ini inner layer, ini outer layer. Dalam kerabang terdapat air sac. Air sac ini merupakan rongga udara, biasanya berada di bagian yang tumpul dari telur. Jika semakin lama kita menyimpan telur tersebut, maka air sac semakin membesar. Peningkatan ukuran rongga udara disebabkan oleh penyusunan berat telur yang diakibatkan penguapan air dan pelepasan gas yang terjadi selama penyimpanan. Seiring bertambahnya umur, telur kehilangan cairan dan isinya semakin menyusut sehingga memperbesar rongga udara. Di mana telur segar memiliki rata-rata kedalaman rongga udara sebesar sekitar 2,19 mm sampai yang berarti telur tersebut tergolong dalam telur dengan mutu 1. Setelah 1 minggu, penyimpanan kedalaman rongga udara menjadi 5,69 mm dengan menu kedua, dan penyimpanan selama 2 minggu menjadi sekitar 8,52 mm mutu ketiga. Albumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, outer thin white terdapat di pinggir albumen, yaitu albumen yang cair. Dapat kita lihat. Yang kedua, thin white yaitu albumen yang menempel di kuning telur bertekstur sedikit kental. Ini dia. Dan yang ketiga, interthin white yaitu albumen yang berada di tengah-tengah kuning telur tersebut. Yolk atau kuning telur bersifat semi-liquid dan berglandular warna kuning. Pada yolk dihasilkan oleh pigmen karotin dan sentosin. Kalaja ini merupakan tali penggantung kuning telur yang berfungsi supaya kuning telur tetap berada di tengah. Dapat kita lihat.
Germinal disc yang berwarna putih yang berbentuk seperti cincin. Germinal disc ini merupakan bagian kecil dari ovum yang setelah terjadi ovulasi mengandung inti diploid zigot, dan jika tidak dibuahi adalah sisa dari haploid pronukleus betina. Dapat kita lihat bentuk germinal disc ini. Membran vitelin yaitu lapisan kuning yang berfungsi menjaga kuning telur agar tetap bulat. Dapat kita lihat. Sekarang kita akan memecahkan telur infertil. Kita akan melihat apa sih perbedaan telur infertil. Nah, kita menemukan bercak merah yang biasa disebut blood spot di telur ayam ras. Blood spot ini biasanya disebabkan akibat pecahnya pembuluh darah yang ada di infundibulum. Perbedaan telur fertil dan infertil yaitu telur fertil memiliki titik putih yang berbentuk seperti cincin, sedangkan telur infertil hanya memiliki titik putih di tengahnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.